bisa bertemu dengan Pak Khalil. Saya punya bekal ini Pak Khalil. Apa itu? Nah, ini. Saya punya bekal Apa itu? rautan. Pak. Oh, rautan. Kenapa rautan? Sekalinya ketemu diskusi yang berat-berat ini kan. Nah, luar biasa ini Mas Bahtiar kan. Jadi siapa saja yang kemudian diadukan, dilaporkan ke DKPP, DKPP dalam menjalankan tugas, fungsi dan wewenangnya, ya itu berkaitan dengan kita sebagai anggota KPU, ya mulai dari KPU RI lah ya, KPU RI, KPU provinsi, KPU kabupaten kota, bahkan sampai ad hoc, itu ditangani oleh DKPP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dengan saya Bahtiar Ahmad, host pada podcast Ngobrol kali ini. Nah, teman pemilih dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat dan juga bahagia selalu. Kali ini saya mendatangkan seseorang narasumber yang luar biasa. Beliau adalah Ketua Divisi Hukum dan juga Pengawasan KPU Kabupaten Banjarnegara. Beliau adalah Bapak Khalil Sahroni. Selamat datang Pak Khalil. Ya, terima kasih Mas Bahtiar. Sama-sama. Ini Mas Bahtiar luar biasa ini kan, cerah hari ini kan. Iya Pak. Kan kita harus mengusung tema Indonesia cerah. Siap. Seperti siap, itu. Siap. Nah, jadi spesial untuk Pak Khalil saya mendatangkan meja dan kursi yang baru. Oh jadi, iya. Terima biar kasih. Bawaannya itu kita lebih fresh ketika membahas topik yang mungkin orang lain pengen tahu Pak. Oh gitu. Oke, iya. Siap. Berbicara mengenai topik, kita akan mengusung tema, yaitu penegakan kode etik untuk integritas pemilu Pak. Wah. Nah, mungkin itu sudah menjadi keseharian Pak Khalil ya. Bagaimana kita tahu Pak Khalil itu punya background hukum, kemudian divisi hukum juga. Divisi hukum. Kita tidak bicara mengenai hukum Indonesia Pak. Itu terlalu jauh dan terlalu luas. Seperti itu. Siap. Nah, ngomong-ngomong sebelum kita masuk Pak, jadi saya ada sedikit cerita. Beberapa minggu lalu Pak Khalil itu menghubungi saya. Kita akan ambil tag podcast kali ini. Iya. Saya sedikit grogi Pak. Oh gitu. Kenapa Mas? Kalau bicara hukum saya sedikit grogi dan was-was. Oh gitu. Ya, terus saya apa sih bekal saya untuk bisa bertemu dengan Pak Khalil? Saya punya bekal ini Pak Khalil. Apa itu? Nah, ini. Saya punya bekal Apa itu, Mas? Rautan Pak. Oh rautan. Kenapa rautan? Mungkin kalau kita bicara rautan identik dengan untuk mengasah. Mengasah. Misalnya kita dulu sekolah waktu kecil, bahkan menulis pensil, itu mengasah biar nggak tumpul, biar tajam. Nah, tapi biasanya yang diasah kan yang di bawah ya. Kalau saya ini tajam ke bawah. Kalau saya ini tumpul ke atas. Untuk mengasah pasal yang tumpul. Oh iya. Iya, ini untuk mengasah ketemu Pak Khalil. Seperti itu. Iya. Okay. Jadi sama Mas Bahtiar, saya itu kan di KPU itu jarang ketemu dengan Mas Bahtiar. Iya. Nah, sekalinya ketemu diskusi yang berat-berat ini kan. Nah, luar biasa ini Mas Bahtiar kan. Di sini kita disuguhi pemandangan tuh bukan itu Pak, teman-teman kita, tapi di sini ada jurang. Oh gitu. Jurang apa itu? Jurang Jurang kehidupan. Jurang kehidupan. Jangan sampai kita salah bicara Pak. Iya, siap. Oke. Seperti itu maksudnya. Siap Mas Bahtiar. Oke. Nah, berbicara mengenai kode etik untuk penyelenggara pemilu Pak. Di sini mungkin Pak Khalil di awal itu bisa menjelaskan dulu Pak. Sebenarnya itu yang dimaksud dengan kode etik itu seperti apa Pak? Sebagai kode etik itu untuk kita penyelenggara pemilu. Baik, terima kasih Mas Bahtiar. Tentu saya senang ya begitu diajak langsung diskusi dengan Mas Bahtiar itu. Apa yang ada di benak saya langsung mengenai tema itu, ya langsung berkaitan dengan wah ini ada peraturan, ada pengimplementasian dan seterusnya. Berkaitan dengan pertanyaan yang disampaikan Mas Bahtiar bahwa kode etik itu apa sih begitu ya. Jadi barangkali teman-teman pemilih di Banjarnegara itu juga pengen tahu sesungguhnya kode etik itu apa. Nah, saya mengambil satu definisi di dalam satu peraturan DKPP nomor 2 2017 itu bahwa disebutkan terkait dengan kode etik. Kode etik itu adalah suatu kesatuan moral ya, suatu kesatuan asas moral, etika dan filosofi
yang menjadi pedoman perilaku penyelenggara pemilu berupa kewajiban, ya kan, kemudian larangan, kemudian perbuatan ataupun ucapan yang patut atau tidak patut dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Itu Mas Bahtiar. Jadi underline-nya itu ada kewajiban, ada larangan, kemudian ada patut tidak patut. Itu secara definisi yang ada di bisa peraturan. dibilang seperti batasan untuk koridor ya Pak ya? Betul, betul. Ya Mas Bahtiar. Oke. Itu Mas. Kemudian kenapa sih Pak kode etik itu penting sebagai penyelenggara? Kemudian regulasi apa sih Pak untuk mendasari hal tersebut? Ya, tentu Mas Bahtiar bahwa kalau kemudian berkaitan dengan kode etik tadi, ya kalau kita mau masuk lebih dalam tadi, tetapi tidak ke jurang ya Mas Bahtiar, bahwa yang melandasi kode etik itu sendiri itu paling tidak ada 5. Yang pertama berkaitan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, ya kan. Itu kan dalam sekali Mas, ya kan. Ada butir-butir dalam Pancasila itu mulai ketuhanan yang Maha Esa sampai terakhir itu. Kemudian ada Undang-Undang Dasar 45. Kemudian ada ketetapan MPR nomor 6 Romawi tahun 2001 tentang kehidupan berbangsa atau etika berkehidupan berbangsa. Itu kan sebuah nomenklatur yang kemudian menjadi dasar atau menjadi nilai-nilai di dalam kode etik itu kan begitu luar biasa begitu ya. Yang ketiga ada namanya sumpah janji, ya kan, sumpah janji jabatan. Kemudian ada asas pemilu, ya asas pemilu ya langsung, umum, bebas rahasia, jujur, adil begitu ya. Dan yang terakhir ada prinsip penyelenggaraan pemilu, mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum gitu ya. Kemudian ada terbuka untuk kepentingan umum, proporsional, profesional, ya, akuntabel gitu kan, sampai efektif, efisien, ya, termasuk aksesibel. Nah, itu yang menjadi landasan terhadap berlakunya kode etik atau adanya keberadaan kode etik itu sendiri. Nah, tentu Mas Bahtiar, kalau Mas Bahtiar pernah tahu ya, setiap lembaga negara itu kan pasti ada lembaga etiknya. Betul. Ya kan begitu kan, ada Polri itu ada punya lembaga etik, kehakiman juga lembaga etik, advokat juga ada kode etik begitu yang harus dipatuhi dan menjadi batasan-batasan ketika mereka berlaku, berucap dan seterusnya itu. Nah, itu berkaitan dengan kode etik ya. Terus kemudian berkaitan dengan apa yang menjadi dasar ya, yang menjadi dasar kode etik penyelenggara pemilu itu ya. Tentu kalau kita melihat regulasi atau peraturan, pertama ada peraturan DKPP Mas Bahtiar. Tahu nggak DKPP apa? Tahu Pak. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Ya. Itu nomor 2 tahun 2017 tentang kode etik, kode perilaku penyelenggara pemilu. Itu banyak sekali pasal-pasal yang kemudian di situ harus dipatuhi, ditaati oleh penyelenggara pemilu. Nah, yang kedua berkaitan dengan DKPP tadi masih ada satu peraturan yaitu nomor 3 tahun 2017 ya, terbit setelah peraturan DKPP 2, itu pedoman beracara. Jadi siapa saja yang kemudian diadukan, dilaporkan ke DKPP, nah kita mulai mengikuti pedoman beracara di DKPP seperti apa. Nah, terhadap peraturan DKPP nomor 3 itu ada pembaruan yang terbaru nomor 2 tahun 2019 tentang pedoman beracara di DKPP. Kemudian di PKPU, Peraturan Komisi Pemilihan Umum, Mas Bahtiar, ya. Ini agak panjang nggak apa-apa ya, Mas Bahtiar ya. Jadi nanti semakin jelas Pak kepada teman pemilih. Iya. Oke. Yang ketiga itu Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 8 2019 tentang tata kerja KPU provinsi maupun KPU kabupaten kota, dan termasuk di dalamnya ada berkaitan dengan penegakan kode etik begitu. Nah, utamanya kalau kita di kabupaten kota kan punya ad hoc tuh Mas, punya badan ad hoc ya, ada PPK, PPS, KPPS begitu ya. Nah, itu menjadi menjadi salah satu ataupun norma yang dituangkan di dalam
PKPU itu. Kemudian yang terakhir berkaitan dengan kode etik itu keputusan KPU nomor 337 tahun 2020 ya tentang penanganan pelanggaran kode etik, kode berlaku, sumpah janji dan fakta integritas yaitu badan ad hoc PPK, PPS dan KPPS. Panjang ya Mas ya. Panjang. Nah, mudah-mudahan Mas Bahtiar merekam nih, merekod gitu ya. Itu Mas Bahtiar yang mungkin bisa kami jelaskan berkaitan dengan kode etik dan peraturan yang ada di dalamnya. Nanti kalau saya kurang paham bisa kita bertemu lagi Pak. Oh iya, siap. Nah kemudian melanjut pertanyaan berikutnya Pak Khalil. Oke. Kita ngopi dulu aja Pak. Oke, jadi kita ngopi ya Mas ya. Ngopi dulu. Baik. Untuk mengangkat suasana. Baik sekali nih Mas Bahtiar. Biar obrolannya lebih kental seperti itu. Mantap ini Mas. Mantap Pak. Oke. Senang saya kalau diajak ke sini lagi kan ada kopi begitu ya. Nanti mungkin berikutnya kita agendakan sering-sering ya Pak. Oh iya. Oke. Jadi kita nggak hanya harus membahas terkait penyelenggara atau nanti Pak Khalil bisa sharing ilmu kepada teman-teman pemilih Pak. Iya, siap. Seperti itu. Nah, tadi berbicara mengenai kode etik Pak Khalil, itu pasti tidak jauh dengan namanya pengawasan Pak. Kemudian sebagaimana kita tahu sebagai penyelenggara pasti ada dewan yang mengawasi kita, ataupun DKPP apa ya, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Nah, menurut Pak Khalil, apa saja sih Pak peran DKPP selama ini untuk penyelenggara pemilu itu Pak? Terima kasih Mas Bahtiar bahwa DKPP dalam menjalankan tugas, fungsi dan wewenangnya, itu berkaitan dengan kita sebagai anggota KPU, mulai dari KPU RI lah ya, KPU RI, KPU provinsi, KPU kabupaten kota, bahkan sampai ad hoc itu ditangani oleh DKPP. Nah, bentuknya apa DKPP itu? DKPP dalam menjalankan fungsinya tentu itu berkaitan dengan aduan ataupun laporan. Sepanjang tidak ada aduan, tidak ada laporan, tentu proses penanganan pelanggaran kode etik itu tidak terjadi. Nah, terus apa yang dilakukan oleh DKPP? Tentu dia lembaga DKPP itu memberikan satu input masukan terhadap kita KPU, Bawaslu gitu ya, kemudian sampai badan ad hoc yang kemudian itu menjadi tanggung jawab kita sebagai KPU kabupaten kota untuk mensosialisasikan tentang peraturan DKPP tadi Mas nomor 2 2017. Nah, sehingga kalaupun ada aduan ataupun laporan, disitulah mulai bekerja itu DKPP. Pertama apa yang dilakukan oleh DKPP? Tentu dia secara formil dia akan mengecek, memverifikasi, identifikasi gitu ya terhadap laporan-laporan ataupun aduan-aduan yang ada di DKPP. Nah, selanjutnya barangkali DKPP menindaklanjuti apakah ini bisa disidangkan atau tidak begitu ya, karena sudah cukup formil dan materialnya begitu. Dan begitu disidangkan di situ, kalau memang tidak terbukti, bisa jadi putusannya adalah direhabilitasi. Rehabilitasi itu apa? Dikembalikan nama baiknya, karena tidak terbukti bahwa dia melanggar kode etik. Kalau terbukti bagaimana? Ada dua kemungkinan. Yang pertama bisa jadi dilanjutkan persidangannya sampai pembuktian dan seterusnya, sampai kemudian ada dua putusan. Pilihan pertama adalah diberikan sanksi peringatan tertulis atau peringatan keras begitu ya, dan yang terakhir ada pemberhentian tetap. Itu yang paling berat ya Pak? Betul lah, itu paling berat Mas Bahtiar. Nah, itu pasti tentu ada kualifikasi yang kemudian kenapa DKPP itu memberhentikan tetap terhadap anggota KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten kota maupun ad hoc. Begitu Mas. Nah, tadi kan Pak Khalil sudah menjelaskan ya Pak terkait peran DKPP. Sekarang kita bicara terkait pengawasan, tapi dalam lingkup yang lebih kecil Pak. Dalam lingkup kita sebagai penyelenggara di Banjarnegara. Di kabupaten ya. Sebagai Kabupaten Banjarnegara itu kan punya badan ad hoc Pak. Ada PPK di 20 kecamatan, PPS dan juga KPPS. 278 desa itu ya. 278 desa. Kemudian bentuk nyata apa Pak yang KPU Banjarnegara ini hadir kepada teman-teman badan ad hoc? Terima kasih Mas Bahtiar, ini bagus sekali ya. Tentu kami ya di jajaran KPU kabupaten kota itu
pada saat penyelenggaraan pemilu kemarin, Mas Bahtiar, kan luar biasa itu ya. Kita itu ada tadi Mas Bahtiar sudah sebutkan ada 20 kecamatan. 20 kecamatan. Dikalikan anggota PPK-nya itu ada 5 di masing-masing kecamatan. Betul. Kan. Ditambah sekretariatnya. Betul. Dikalikan 20 kecamatan itu udah, kalau anggota PPK-nya kan ada 100 ya. 100. Ditambah sekretariat. Kemudian PPS ada 278 desa dikali 3 ditambah sekretariat. Ada KPPS ya kan, 3.225 ya Mas ya. Itu TPS-nya ya jumlahnya. Dikalikan 78 kali 7 Pak. Dikalikan 7 anggota KPPS. Itu kan luar biasa. Nah itu menjadi domain pengawasan kita atau subjek pengawasan kita sebagai anggota KPU untuk memastikan bahwa teman-teman ad hoc itu berjalan atau bekerja sesuai dengan ketentuan dan tidak menyalahi kode etik itu. Nah, apa bentuk yang nyata yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Banjarnegara? Tentu kita sebagai jajaran KPU Kabupaten melalui teman-teman ad hoc di tingkat kecamatan begitu ya, memberikan satu arahan, pedoman untuk kemudian tidak melakukan ataupun untuk melakukan, tidak melakukan, patut dan tidak patut untuk dilakukan. Kira-kira begitu. Jadi pertama kita tentu membuat satu BIMTEK ya, bimbingan teknis ataupun sosialisasi regulasi yang itu bagian daripada persuasif kita supaya tidak ada pelanggaran kode etik begitu. Nah, selain itu kita tentu sering turun ke lapangan berdasarkan koordinator wilayahnya. Kita ada berlima kan, anggota KPU ada 5. Nah, masing-masing anggota itu memegang koordinator wilayah di kecamatan. Nah, terhadap monitoring ataupun supervisi ataupun koordinasi di kecamatan itu kita menekankan nilai-nilai itu supaya sama-sama yuk kita sukseskan, kita selesaikan pekerjaan kita ini bersama-sama tanpa ada pelanggaran kode etik. Nah itu Mas Bahtiar, kalau kemudian kita memiliki cita-cita pemilu yang berintegritas, nah paling tidak kita sendiri sebagai penyelenggara itu sampai jajaran ad hoc ya berintegritas kan begitu ya Mas Bahtiar. Jadi Pak, itu Mas Bahtiar. Nah, berbicara tadi Pak mengenai pengawasan, pastikan itu lekat dengan sebuah pelanggaran ya Pak. Pelanggaran, di lingkup kita sendiri Pak, di KPU Kabupaten Banjarnegara, menemukan nggak sih Pak terkait pelanggaran di badan ad hoc itu? Dan misalkan ada nih Pak, apa sih prosedur yang kita terapkan atau kita kasih ke pelanggar itu? Seperti itu Pak. Baik, terima kasih Mas Bahtiar. Sebelum masuk ke teknis ya atau mekanisme penanganan pelanggaran, jadi pengawasan internal pengawasan internal untuk badan ad hoc dan sekretariatnya begitu ya, itu bisa ada atau bisa muncul ketika ada pelanggaran. Jadi kalau tidak ada pelanggaran berarti tidak ada pengawasan internal. Artinya yang dimaksud pengawasan internal itu langsung masuk ke ranah penanganan pelanggaran. Sampai di sini paham ya Mas Bahtiar ya. Jadi saya ulangi bahwa pengawasan internal itu bisa ada ataupun karena itu menjadi satu rangkaian penanganan pelanggaran kode etik itu ketika ada pelanggaran. Pertama, tentu sama dengan DKPP bahwa ketika ada aduan ataupun laporan oleh masyarakat ataupun tim kampanye ataupun peserta pemilu begitu ya. Nah, itu kita sebagai KPU begitu, itu mengidentifikasi dan memverifikasi ya. Bahkan sampai klarifikasi begitu. Nah, terhadap itu ya, terhadap laporan ataupun aduan yang masuk ke kita ya, itu kita lakukan identifikasi, klarifikasi benar atau tidak begitu ya dugaan pelanggaran kode etik ini kan begitu. Nah, kemungkinannya dua tadi. Pertama, ketika itu tidak terbukti ada pelanggaran, maka selesailah itu. Tidak bisa dilanjutkan untuk diproses sehingga rekomendasinya adalah direhabilitasi, dikembalikan nama baiknya begitu. Nah, ketika betul di situ ada, apa yang dilakukan oleh KPU? Pertama, membuat rapat pleno, rapat pleno untuk kemudian membahas tentang pelanggaran kode etik ini. Kemudian di rapat pleno itu ditetapkan tim pemeriksa, ya,
tim pemeriksa itu terdiri dari ketua divisi hukum, kemudian ketua divisi SDM, dan yang satu dipilih oleh rapat pleno. Bisa jadi divisi apa atau divisi apa begitu. Nah, setelah terbentuk tim pemeriksa tadi, sudah berkaitan dengan berita acara juga hasil rapat pleno, tim pemeriksa mulai bekerja itu dikasih waktu, Mas, maksimal 3 hari. Maksimal Jadi lumayan sempit apa ya? Sempit, Mas. Oke. 3 hari untuk kemudian menemukan adanya dugaan pelanggaran tadi, ya. Kemudian untuk bisa ditindaklanjuti selanjutnya, yaitu kita memanggil yang bersangkutan, termasuk kita meminta keterangan-keterangan pihak terkait terhadap dugaan pelanggaran kode etik tadi. Oke. Nah, ketika itu sudah memenuhi formil material tadi, sudah lengkap begitu ya. Bahkan sampai yang bersangkutan begitu sudah memberikan penjelasan yang jelas juga, artinya sudah mengklarifikasinya dengan baik begitu. Nah, kemungkinannya ada 2 juga, bisa dilanjutkan atau tidak dilanjutkan lagi setelah pemeriksaan terhadap yang diduga tadi atau terlapor tadi. Nah, kemudian sampai akhirnya kita memberikan suatu keputusan atau eksekusi begitu ya oleh tim pemeriksa itu, bahwa yang bersangkutan itu benar melakukan pelanggaran kode etik begitu. Sehingga kita membuat satu putusan, paling tidak ada 2. Pertama, diberhentikan sementara, ya kan, ataupun diberhentikan tetap. Nah, konsekuensinya, Mas Bahtiar, perlu kami sampaikan. Ketika seseorang tadi, badan ad hoc ya kalau kita ya, badan ad hoc melanggar kode etik, kode perilaku, sumpah janji ataupun fakta integritas itu, dan terbukti ya, bahkan ada saksi, ada alat buktinya cukup meyakinkan begitu, itu sampai kemudian kita putuskan tidak atau diberhentikan dengan tetap begitu ya, itu sampai kapanpun yang bersangkutan itu tidak bisa menjadi penyelenggara pemilu. Berarti berhenti di situ ya, Pak ya? Berhenti di situ, Mas. Nah, itu fatal. Sehingga makanya terhadap tim pemeriksa tadi bekerjanya betul-betul bahwa benar atau tidak ini seseorang ini melanggar ataupun melanggar ketentuan kode etik itu tadi. Nah, sehingga harapannya begitu ya, Mas Bahtiar, teman-teman itu bisa memperdomani kode etik itu. Nah, tadi berkaitan dengan pertanyaan Mas Bahtiar ada atau tidak. Nah, alhamdulillah Mas Bahtiar, selama kami menjabat di KPU waktu pemilu itu, penyelenggaraan pemilu yang karena saya itu dilantik di bulan Oktober ya, yang kemudian di situ tahapan sudah berjalan begitu, sampai kemudian akhir penetapan calon terpilih itu tidak ada pelanggaran ataupun bahkan kami tidak menangani pelanggaran kode etik untuk badan ad hoc. Berarti bisa dikatakan teman-teman berintegritas ya, Pak ya? Berintegritas. Nah, berintegritas. Jadi ini Mas Bahtiar, kalau Mas Bahtiar nyinggung integritas, jadi saya ingat ini. Kenapa, Pak? Tujuan kode etik itu ya, tujuan ditegakkannya kode etik itu pertama ini untuk menjaga integritas ya kan, integritas, kemudian kehormatan, kemandirian, dan kredibilitas penyelenggara pemilu. Jadi itu, Mas, tujuan utamanya kode etik itu. Begitu. Kemudian begini, Pak, kita mungkin masuk ke bagian akhir ya, Pak ya? Oh gitu? Iya. Sepertinya kita tadi sudah bicara lama, tapi saya nggak kerasa, Pak. Nggak kerasa ya? Iya. Apa mungkin ini pertanyaan dan juga jawaban Bapak itu sangat seperti di Nina Bobo, Pak? Oh gitu? Iya. Tapi ada 2 kemungkinan, Mas Bahtiar. Mas Bahtiar paham atau pura-pura paham begitu kan? Saya sebagai salah satu penyelenggara juga harusnya paham, Pak. Oh siap. Seperti mantap, itu. mantap. Kemudian, tapi itu rautannya dimasukkan lagi. Iya. Karena nanti untuk ngasah lagi biar yang tebul-tebul. Di area berikutnya. Iya. Oke. Gini Pak Khalil, sejauh mana sih Pak implementasi yang diterapkan oleh KPU Kabupaten Banjarnegara kepada badan ad hoc? Kemudian Bapak harapannya apa ketika nanti ada pemilu
berikutnya. Seperti itu, Pak. Ya, terima kasih Mas Bahtiar. Ini di sesi terakhir ya. Sesi terakhir. Aduh, Seperti itu, Pak. Harusnya pingin agak lama-lama, tapi nggak apa-apa lah, Mas Bahtiar. Jadi terima kasih Mas Bahtiar. Tentu dalam hal pengimplementasian kode etik ini, ya sama-sama kita tahu bisa menghasilkan pemilu yang berintegritas tadi. Ya, kita lebih kepada menekankan jajaran kita di ad hoc itu memperdomani kode etik, kode perilaku, sumpah janji dan fakta integritas. Nah, dalam hal pengimplementasiannya bisa dilihat itu kan ketika tidak ada satu pelanggaran kan Mas, ya enggak. Jadi output dari pengimplementasian kode etik itu bisa dilihat dari ada atau tidaknya pelanggaran. Kira-kira begitu. Jadi kalau kita sederhananya pengen melihat sesungguhnya kode etik itu sudah dijalankan atau belum toh kan begitu. Kita bisa melihat pelanggarannya ya, Pak. Nah, kan nyatanya kita tidak menangani pelanggaran kan begitu. Dan hasil penyelenggaraan pemilu juga semua menerima kan begitu. Tidak ada suara yang sumbang di luar sana terkait dengan penyelenggara pemilu. Nah itu menurut saya ya bagian dari pengimplementasian itu sudah berjalan dengan ketentuan yang ada begitu. Nah harapannya begitu kita melihat hasil dari penyelenggaraan pemilu kemarin yang tanpa ada pelanggaran kode etik, ya tentu itu dipertahankan. Caranya bagaimana? Ya tentu nanti kami akan membuat desain lagi ya di KPU, membuat desain untuk kemudian bisa memasifkan, mensosialisasikan terkait dengan kode etik, kode perilaku penyelenggara pemilu. Barangkali itu Mas Bahtiar. Harapannya Pak? Ya itu harapannya. Jadi supaya nanti di pemilu yang akan datang 2029 ya Mas Bahtiar itu ya sama seperti pemilu kemarin 2024 yang tidak ada pelanggaran oleh penyelenggara pemilu khususnya teman-teman kita di ad hoc. Begitu. Karena sebagaimana kita tahu Pak, kita juga banyak mata-mata ya Pak ya. Mata-mata. Iya. Apa itu Mas? Bisa dibilang mata-mata Pak. Karena di sisi lain ada penyelenggara juga yaitu Bawaslu ya Pak ya. Bawaslu betul. Itu punya mata-mata tapi mereka mengawasi juga. Iya. Di tingkat bawah. Iya, BPKD juga. Ada Panwascam, BKD, ada PTPS ya. PTPS juga seperti itu betul. Pak. Jadi kita pasti bekerja harus sesuai dengan koridor karena kita banyak sekali di luar sana melihat kita Pak. Karena kita ada kesalahan sedikit pun pasti nama besar kita yang dipertaruhkan. Betul. Iya, seperti itu. Bisa dikatakan kita itu pas pada saat perhelatan pemilu itu atau pilkada, kita itu kan kayak ikan di dalam akuarium Mas Bahtiar. Semua orang bisa melihat semua mata bisa melihat gerak-geriknya, bahkan dia ngumpet di mana itu kan kelihatan gitu ya. Begitu Mas Bahtiar, gambarannya begitu kan? Nah, betul sekali ya Pak. Oke, teman pemilih, sampai di penghujung acara podcast Ngebro kali ini. Pak Khalil ada closing statement? Cukup Mas? Udah cukup ya? Oke. Ya. Jangan lupa untuk tetap mengikuti sosial media kita di KPU Kabupaten Banjarnegara, terutama YouTube, untuk like, subscribe, dan juga komen. Sebarkan ke teman terdekat. Sampai jumpa di podcast Ngebro berikutnya. Terima kasih. Sama-sama, Pak Khalil.